tidak bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, sehingga dia ditanya Allah dengan 4 macam pertanyaan. Jadi yang pertama sama sekali Allah tanya kepada manusia ini, wa an umrika fima afna, umur yang kuberikan kemana kamu habiskan. Karena awal penciptaan kita ini untuk ibadah kepada Allah. Mata, kaki, tangan, otak kita, pikiran kita, terus lagi penglihatan, pendengaran, ini sebenarnya asal penciptaan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, ibadah itu banyak. Kita bersama istri kita ketika berada di dalam kamar itu juga ibadah. Kita membantu orang yang kesusahan itu ibadah. Banyaklah ibadah-ibadah itu, dan mudah-mudahan umur kita ini benar-benar diisi ibadah. Dan salah satu ibadah yang sangat tinggi nilainya, dan kita telah mendapatkan itu daripada Syekh Mursyid, mudah-mudahan kita bisa senantiasa melatihnya, ibadah yang tidak terhalang oleh waktu dan ruang dan keadaan, yaitu ibadah sir, ibadah ruh yang senantiasa selalu diisi dengan mengingat kepada Allah. Nah, ini ibadah yang tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Kalau sholat bisa terhalang dengan keadaan, karena haid, karena tidak wudhu, karena tempat yang najasat atau tempat najis. Membaca Al-Quran bisa terhalang dengan tempat. Di dalam WC tidak boleh membaca Al-Quran, bahkan hukumnya haram. Kita lagi melaksanakan puasa, misalnya ini ibadah, bagi orang haid diharamkan dia puasa. Ini ibadah tidak mampu kita melakukan. Tapi kalau mengingat Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, ibu-ibu dalam haid, nipas, di WC, di kamar mandi, bahkan kata Allah, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah. Nah, ini ibadah yang mudah-mudahan dengan apa yang telah ditanamkan Syekh Mursyid, kita bisa mengisi umur kita, setiap tarikan nafas kita, setiap denyut jantung kita bisa diisi dengan ibadah kepada Allah. Sekali lagi, guru yang mursyid itu adalah seperti permata di tengah bumi ini, dan dia langka ditemukan. Dan seorang guru-guru biasa yang tidak mencapai derajat sebagai seorang mursyid, dia hanya seperti batu-batu kerikil. Satu gunung batu kerikil tidak bisa mengimbangi satu biji permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ibadahul akhyar limutaba'ati nabiyihil mukhtar wa waliyihil abrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ummuhul amina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, la hawla wa la quwwata illa billah.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, wa qala ta'ala fi haditsil qudsi, ar-ramadanu man shoma ramadhana, wa qala ta'ala fi haditsil qudsi, ar-ramadanu li as-shawmu ramadhanu li wa ana ajzi bihi, kama qala ta'ala. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mobil khusus pemangku manakib dan seluruh keluarga besar beliau, Bapak Insinyur Haji Samsul Bahri. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau baik urusan dunia dan akhirah senantiasa Allah kabulkan, dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, para sesepuh, di khusus yang kami hormati pemangku manakib dan seluruh keluarga besar beliau, yang kami hormati para sesepuh TKN Pondok Pesantren Suryalaya Sumatera Selatan yang saya tidak hafal satu persatu dan tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau semuanya, para pendahulu yang mengembangkan TKN di Sumatera Selatan, dan yang kami hormati pula Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Sumsel dan seluruh jajaran kepengurusannya, Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya, Ketua Ibu Bella GMPS dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau semua yang telah mendapat tugas dalam rangka berkhidmat kepada Syekh Mursyid dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan amal TKN Pondok Pesantren Suryalaya, mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan beliau-beliau semua senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat barokah karamah daripada Syekh Mursyid Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafat Juharifin. Dan yang kami hormati semua ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang penuh berkah pada sore hari ini. Kita masih diberikan Allah kesehatan, dipeliharakan Allah iman Islam yang ada di dalam dada kita, yang terus bersama-sama kita proses iman dan Islam tersebut melalui bimbingan Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafat Arifin, untuk mencapai kepada maqam ihsan. Mudah-mudahan dengan semakin tua umur kita, semakin dekat dengan ajal kita, semakin terproses keihsanan itu di dalam ruhani kita masing-masing. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada detik ini Allah masih memeliharakan ruh
yang ada di dalam jasad kita, dalam arti bahwa Allah masih memberikan kita nikmat umur, masih bisa menghirup udara segar dalam kehidupan dunia ini, dan masih bisa memandang indahnya merah, kuning, hijau, kelabunya dunia ini. Dan ini satu nikmat yang mahal harganya, karena umur ini seandainya ditebus, mungkin kita berani mengeluarkan seluruh harta kita agar kita masih bisa hidup di dalam dunia ini. Ini nikmat yang mungkin kita menganggap ini adalah sesuatu yang biasa, padahal ini nikmat yang sangat mahal. Nikmat di mana Allah masih memberikan kita umur, dan mudah-mudahan umur yang sangat mahal harganya ini benar-benar kita isi dengan nilai-nilai ibadah sesuai daripada penciptaan manusia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, Ikhwan wal Akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pula bahwa pada detik ini kita masih berada di satu bulan muhtaram, bulan yang dimuliakan di dalam bulan-bulan Islam, salah satu bulan yang mulia, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah malam ini kita masuk kepada pertengahan daripada bulan yang mukarram, bulan yang mulia. Insya Allah malam ini kita sudah mulai kunut, kan? Ya, karena kunut diperintahkan kita melaksanakan kunut itu pada bulan ini di dalam ketika nanti witir, itu kan, ketika witir itu dilaksanakan, ada kunut di dalam bulan Ramadan ini, termasuk sunnah menurut madzhab Imam Syafi'i. Dan berkunut itu pada pertengahan bulan Ramadan itu sunnah, tapi ketika melaksanakan sholat witir, kita biasanya tidak melaksanakan witir di pondok pesantren Suryalaya. Witirnya kita setelah nanti tahajud, bukan witir setelah tarawih. Pada umumnya di masyarakat kita melaksanakan witir itu setelah tarawih, tapi di pondok pesantren Suryalaya kita melaksanakan witirnya setelah tahajud. Memang ada dua pendapat, Bapak Ibu. Artinya pendapat witir setelah tarawih itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau ada khilafiyah di dalam ilmu fikih itu wajar. Fikih itu memang isinya khilaf, namanya aja ijtihad para mujtahid, pendapat para ahli-ahli pakar di dalam ilmu fikih, yang mereka menggunakan hujah, dalil-dalil yang kuat di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu berbeda pendapat fahaman para mujtahid. Itulah di dalam ilmu fikih, dia tidak monoton, dia tidak mutlak. Kalau seperti ini hukumnya harus, tidak boleh yang lain. Kalau di dalam thariqah ini mutlak, mengikuti kepada mursyid. Kata beliau tidak boleh dirubah, ya jangan dirubah. Tidak ada ijtihad lagi. Oh ini karena sudah tidak ada, kita harus berijtihad. Tidak ada, harus ditambah ini, dikurangi ini, karena pendapat saya ini tidak relevan dengan generasi modern. Misalnya, karena Bapak Ibu, ini tidak ada di dalam thariqah. Thariqah itu baku, semuanya adalah isinya daripada ijtihadnya mursyid. Para murid tidak boleh mereka membuat ijtihad sendiri. Nah, maka di dalam fikih itu berbeda pendapat para ulama. Jadi kalau mereka pada umumnya di tengah masyarakat, kami pun di Kalimantan melaksanakan witir setelah tarawih. Itu witir yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau takut nanti kalau tidak bangun malam, jadi takut tidak melaksanakan witir, karena witir bagi para rasul itu hukumnya wajib, dan di dalam umat kita hukumnya sunnat muakkad. Jadi kedudukannya hampir fardu witir itu. Nah, beda apa namanya duha, itu tidak
tidak tinggi kedudukannya seperti kedudukan sholat witir. Nah, witir yang dilaksanakan setelah tahajud itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau setiap malam bisa dipastikan beliau tidak pernah meninggalkan tahajud. Karena sahabat Nabi itu berbeda-beda, Allah berikan kelebihan. Ada yang ahli ilmu, ada ahlul amal, ada lagi ahlul Quran. Setiap waktu diisi hanya membaca Al-Quran. Ada ahlul ibadah, hidupnya hanya diisi dengan ibadah. Ada lagi sahabat Nabi ahlul jihad, ada ahlus sedekah yang menggunakan hartanya, ada ahli jihad, pikirannya hanya perang, meninggikan agama Allah dan tujuannya murni hanya karena Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu berbeda-beda. Ada ahli fakar ekonomi yang memikirkan bagaimana mengembangkan ekonomi umat, para sahabat memakmurkan ekonomi sahabat. Dan ini semuanya ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya membaca Al-Quran. Itu ibadah mahdhah namanya, ibadah yang nyata. Seperti sholat, kita puasa, ini ibadah yang nyata sudah di dalam kehidupan umat Islam dan tidak ada diragukan lagi dari orang awam sampai orang khawas sampai orang awam sudah mengetahui bahwa itu adalah disyariatkan di dalam agama kita. Tapi ada ibadah ghairul mahdhah namanya, ibadah yang bukan nyata, seperti kita mencari nafkah, memikirkan bagaimana ekonomi umat. Sekali lagi kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yaitu berupa umur, ini sangat mahal harganya. Dan kita bersyukur mudah-mudahan nikmat yang mahal ini benar-benar kita isi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana memang dari asal penciptaan manusia Allah fungsikan manusia ini untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua itu Bapak Ibu tidak mudah menggunakan seluruh umur ini untuk bernilai ibadah. Tetapi mudah-mudahan melalui bimbingan daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Mas Sohibul Wafat Al-Arifin, kita bisa menggunakan umur ini untuk benar-benar berisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut para ulama, apabila umur ini kita tidak isi dengan nilai-nilai ibadah, maka nanti sulit menjawab pertanyaan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena la tazalu qadamu 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'ati asya'a, kata Rasulullah, tidak bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga dia ditanya Allah dengan 4 macam pertanyaan. Jadi yang pertama sama sekali Allah tanya kepada manusia ini, wa an umrika fi ma'afna, umur yang kuberikan kemana kamu habiskan. Karena awal penciptaan kita ini untuk ibadah kepada Allah. Mata, kaki, tangan, otak kita, pikiran kita, terus lagi penglihatan, pendengaran, ini sebenarnya asal penciptaan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, ibadah itu banyak. Kita bersama istri kita ketika berada di dalam kamar itu juga ibadah. Kita membantu orang yang kesusahan itu ibadah. Banyaklah ibadah-ibadah itu. Dan mudah-mudahan umur kita ini benar-benar diisi ibadah. Dan salah satu ibadah yang sangat tinggi nilainya dan kita telah mendapatkan itu daripada Syekh Mursyid, mudah-mudahan kita bisa senantiasa melatihnya, ibadah yang tidak terhalang oleh waktu dan ruang dan keadaan, yaitu ibadah sirri, ibadah ruh yang senantiasa selalu diisi dengan mengingat kepada Allah. Nah, ini ibadah yang tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Kalau sholat bisa terhalang dengan keadaan, karena haid, karena tidak wudhu, karena tempat yang najasat atau tempat najis.
Membaca Al-Quran bisa terhalang dengan tempat. Di dalam WC tidak boleh membaca Al-Quran, bahkan hukumnya haram. Kita lagi melaksanakan puasa, misalnya ini ibadah, bagi orang haid diharamkan dia puasa. Ibadah tidak mampu kita melakukan. Tapi kalau mengingat Allah dimanapun dalam keadaan apapun, ibu-ibu dalam haid, nipas, di WC, di kamar mandi, bahkan kata Allah, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah. Nah, ini ibadah yang mudah-mudahan dengan apa yang telah ditanamkan Syekh Mursyid, kita bisa mengisi umur kita, setiap tarikan nafas kita, setiap denyut jantung kita bisa diisi dengan ibadah kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu, dan ini kedudukannya sangat tinggi. Ibadah ruhaniyah, ibadah qalbu ini kedudukannya sangat tinggi. Para sufi mengatakan ad-durrah min a'malil qalbi ta'dilu amsalal jibal minal amalil jawarih. Seperti biji sawi pekerjaan qalbu, dia mengimbangi seperti gunung pekerjaan zahir. Kecil pekerjaannya, besar nilainya di sisi Allah. Inilah yang disuguhi oleh para wali-wali Allah. Di pasar pun dia bisa beribadah, di mall pun bisa beribadah, bukan hanya di tempat yang sepi, dalam hutan menyendiri, masuk ke dalam goa khulwat. Di pasar pun dia bisa bernilai ibadah. Ketika orang lain mungkin sibuk dengan kesibukan duniawi, dia lupa dengan Allah. Orang yang telah mendapat tanaman nur daripada Syekh Mursyid, dia bisa bernilai ibadah yang tinggi. Ketika dia tidur di ranjang yang paling empuk, kadang orang terlena, dia lupa kepada Allah, dia masih bisa bernilai ibadah. Ini istimewanya apa yang telah kita dapat daripada Mursyid. Dan ini anugerah, satu keberuntungan yang besar Bapak Ibu. Kita mendapatkan guru yang mursyid ini adalah anugerah yang sangat mahal harganya. Ini nikmat yang sangat mahal harganya. Dan ini wajib kita jaga semua Bapak Ibu. Di sini saya sampaikan agar kita memahami bagaimana kedudukan seorang mursyid, agar kita jangan menganggap enteng thariqah, karena hakikat thariqah bukan bacaan yang kita baca. Hakikat thariqah bukan wiritan-wiritan yang kita baca. Hakikat thariqah itu adalah mursyid. Itulah hakikatnya thariqah. Karena hakikatnya mursyid itu adalah beliau jalan menuju Allah, beliau adalah penunjuk jalan menuju Allah, dan beliaulah pintu menuju Allah. Nah, maka seorang syekh yang mursyid, para ikhwan wal akhwat yang bersama-sama telah kita dapatkan, dan kita telah ditakdirkan Allah bertemu dan mengikuti beliau, agar kita mengetahui bahwa seorang mursyid, mereka itu adalah permata yang ada di bumi. Manusia-manusia, ulama-ulama yang kedudukannya tidak mencapai derajat sebagai seorang mursyid, itu seperti batu-batu kali. Satu gunung batu biasa tidak mampu mengimbangi satu biji permata. Ini istimewanya seorang syekh yang mursyid. Maka kita telah menemui, bertemu dan mengikuti manusia yang mulia ini. Di dalam kitab Aqidatul Najin karangan Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Syata Al-Fatani rahimahullah, beliau mengatakan Allah mempunyai khiyaru khalqi, hamba-hamba pilihannya. Jadi Allah memiliki banyak hamba-hamba pilihannya. Siapakah pertama, kedudukan urutan pertama hamba pilihan Allah itu? Yaitu para rasul. Itu manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia mulia. Para rasul itu mereka ada lebih daripada 300 rasul. Yang
wajib kita imani hanya cuma 25 Rasul yang memiliki tingkat pangkat ulul azmi. Ada 6 Rasul, manusia-manusia istimewa, tingkatan pertama, urutan pertama itu para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang telah mendapat tugas untuk mendakwahkan agama Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah, disenangi atau tidak oleh nafsu manusia, tetap mereka akan sampaikan. Pada masa itu orang suka berjudi, orang suka berzina, mabuk-mabukan, tetap disampaikan hukum Allah. Itulah para Rasul Allah, manusia khiyaru khalqih, kedudukan urutan yang pertama para Rasul. Yang kedua, manusia istimewa, hamba-hamba pilihan Allah, yaitu para nabi. Ini nabi, ini manusia-manusia istimewa, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 120.000 nabi. Jadi nabi itu banyak Bapak Ibu, karena pada zaman Bani Israel tidak ada ulama, yang ada hanya nabi. Maka Rasulullah dalam satu hadis menyatakan, al ulama ul ummati kal anbiya Bani Israel. Orang alim pada masa umatku kedudukannya seperti nabi pada zaman Bani Israel. Jadi orang alim yang dimana yang maksud ini? Ulama al-haq, ulama yang hak. Karena banyak juga ada bergelar alim tapi bukan alimul haq. Ulama yang ahlul ma'rifah, ahlul ilmi wal amal. Inilah disebut dengan al-ulama'ul ummati kal anbiya, kedudukannya seperti nabi pada zaman Bani Israel. Karena zaman Bani Israel itu tidak ada ulama, sebutannya semuanya nabi. Ada Nabi Sis, ada Nabi Syam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi yang diceritakan dalam versi Yunani, versi orang barat itu Samson Delaila. Delaila yang kerjaannya apa itu, dipelem-pelem itu. Padahal itu nabi. Dia seorang mujahid, dia ahli jihad. Sam'un al-Ghazi. Al-Ghazi itu ahli perang artinya. Hidup dia perang selama 1000 bulan. Sam'un ini perangnya selama 1000 bulan. Dia berdakwah, dia mendakwahkan agama, ditakuti oleh orang-orang pada masa itu, orang-orang kafir pada masa itu. Dia punya senjata, dia mengatakan dari gading gajah, dia mengatakan dari yang lain. Sekali tebas habis musuh-musuh sejauh mata dia memandang. Ini karamahnya Sam'un al-Ghazi, diceritakan oleh Nabi pada bulan Ramadan kepada para sahabat. Sahabat Nabi ini iri. Ini hebatnya sahabat-sahabat Nabi Bapak Ibu. Ketika diceritakan orang-orang soleh, orang-orang yang ibadahnya kuat, generasi pada masa lalu, sahabat ini Nabi iri. Bagaimana ya Rasulullah agar saya bisa seperti dia? Itu hebatnya sahabat Nabi. Yang dilihatnya akhirat, diceritakan orang-orang hebat pada masa lalu, bagaimana kami bisa seperti dia? 1000 bulan dia berdakwah, berjihad, Sam'un al-Ghazi. Maka karena kerinduan sahabat Nabi agar bisa seperti Sam'un al-Ghazi, maka turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Ini Allah memuliakan kepada umat Nabi Muhammad karena kerinduan sahabat agar seperti Sam'un al-Ghazi yang berperang 1000 bulan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, malam Qadar, Lailah itu malam, Qadar itu ketentuan Allah. Nah, pada malam Lailatul Qadar nanti insya Allah kita diajarkan oleh guru kita melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar pada 20
malam 21 dan seterusnya. Karena umumnya Lailatul Qadar itu turunnya pada 20 yang akhir umumnya. Maka kita minimal orang yang mendapat fadilah Lailatul Qadar menurut ulama fikih, dia melaksanakan sholat tarawih. Jadi tahan subuhnya dia berjamaah. Minimal orang yang mendapat fadilah Lailatul Qadar. Jadi malamnya sholat tarawih, subuhnya dia melaksanakan sholat berjamaah, walaupun dengan istrinya di rumah. Yang lebih baik lagi dia melaksanakan sholatnya di masjid. Semakin banyak jamaahnya, semakin besar nilai ibadah itu di sisi Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sahabat-sahabat Nabi itu ketika diceritakan tentang orang-orang soleh, orang-orang yang hebat pada masa lalu, mereka iri, cemburu. Ini hebatnya, karena imannya sudah luar biasa kepada Allah. Pandangan mereka bukan lagi pandangan dunia, pandangan mereka murni hanya sudah kerinduannya kepada Allah, kerinduannya kepada alam akhirat. Karena bumi ini bukan segalanya bagi kita, bukan tempat untuk kita tinggal selamanya. Dan sudah kita lihat generasi-generasi sebelum kita, sudah triliunan mungkin manusia ditelan oleh bumi ini yang fisiknya jauh lebih kuat, ekonominya jauh lebih tinggi, pangkatnya mungkin jauh lebih tinggi dari kita dan sebagainya. Semuanya telah meninggalkan bumi ini, bukanlah tempat kita sebenarnya. Kematianlah nanti, disitulah awal dari perjalanan manusia. Bumi ini bukan perjalanan, di sini tempat untuk mencari bekal. Bukan berjalan kita di bumi ini. Di bumi ini untuk mencari bekal. Makanya Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Tetapi makna ibadah di dalam tafsir Jalalain dijelaskan untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah dalam kehidupan ini? Atau juga disebut di dalam bahasa tasawuf namanya ihsan. Ihsan ini untuk mencapai ma'rifat kepada Allah melalui proses. Tidak bisa orang untuk mencapai kepada maqam ihsan itu kecuali melalui 3 tahapan. Ini tanpa dibimbing oleh seorang mursyid, orang kesulitan untuk mencapai ihsan. Tahapan yang pertama namanya takhalli, membersihkan daripada sifat-sifat yang tercela, pembersihan diri daripada sifat-sifat yang mazmumah. Bagaimana memproses hawa nafsu kita dari amarah menjadi lawamah, dari lawamah menjadi mulhimah, dari mulhimah menjadi nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah. Itu tanpa dibimbing oleh mursyid kesulitan untuk mencapai ma'rifat itu. Paling banyak hanya ma'rifat di mulut, dari lisan sampai tenggorokan saja selesai. Tapi bagaimana akhlaknya, bagaimana pembersihan sifat yang tercela dalam dirinya, mudah kecewa, mudah putus asa, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mudah ngambek. Saya sudah ibadah, saya sudah ini, kok Allah memberikan saya tidak sesuai dengan keinginan saya, marah sama Tuhan. Cerita ma'rifat hebat, tapi dengan Tuhan kok tidak terima dengan qada dan qadarnya. Akhirnya kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Ini kenapa itu orang protes namanya, tidak terima dengan ketentuan Allah. Akhirnya sudah kenapa, ditambah lagi menghitung-hitung kebaikannya. Kenapa ya Allah kok tidak sesuai dengan nafsu saya? Padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah duha, padahal saya sudah tahajud, kok rezeki malah macet? Katanya tahajud dimuliakan malah dihinakan. Kok tidak cocok dengan nafsu saya ini? Kenapa ya Allah? Sudah kenapa protes, menghitung-hitung lagi kebaikannya. Jadi dengan Tuhan ini dagang namanya.
hitung-hitungan dengan Tuhan ini. Disebut lagi sudah saya ini, kalau seperti itu saya sudah malas doa sudah. Kalau seperti ini kejadiannya udah cocok dengan nafsu saya tidak mau tahajud lagi sudah. Saya tidak mau tawasul lagi sudah. Tidak mau rabithah lagi sudah. Akhirnya ini rugi besar orang ini, dunia rugi, akhirat rugi, dua-duanya rugi. Nah, cerita ma'rifat hebat. Ini namanya ma'rifat di mulut, dari lisan hanya sampai tenggorokan. Maka untuk mencapai kepada ihsan itu tidak bisa terkecuali dituntun oleh seorang syekh yang dahsyat. Nah, maka saya sampaikan tadi Bapak Ibu, seorang syekh mursyid itu permata, dia masuk di dalam khiyaru khalqillah, hamba-hamba pilihan Allah. Nah, maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita bertemu dengan hamba pilihan Allah yang hidup sejaman dengan kita, dan kita ditakdirkan Allah mengikuti beliau seperti sahabat bertemu dengan Rasul. Seandainya kita hidup pada zaman sahabat, saya yakin insya Allah ini ikhwan-ikhwan ini akan berjuang di belakangnya Rasulullah. Insya Allah kita yang jauh saja dengan Rasul yang mulia itu, kita mengikuti manusia pilihan yang dikatakan Allah khiyaru khalqih, katakan para ulama hamba-hamba pilihan Allah. Nah, maka kita bersyukur sekali lagi Bapak Ibu, thariqat ini bukan mainan, bukan tontonan, ini tuntunan kekasih Allah. Bagaimana kita bisa benar-benar menjadi hamba-hamba Allah, bukan menjadi hamba hawa nafsu, hamba nafsul amarah, hamba nafsul lawama, nafsul mulhima. Kita ingin menjadi benar-benar mencapai nafsul mutmainnah. Minimal dalam hidup ini siapapun dia, minimal dalam hidup ini mampu memproses rohaninya, nafsunya sampai kepada nafsul mutmainnah. Kalau ingin pulangnya dalam keadaan tersenyum meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau tidak, dia tetap akan cemberut, dia tetap akan menangis meninggalkan dunia yang indah menurut hawa nafsu itu tadi. Karena nafsul mutmainnah, nafsul mutmainnah itulah yang kematiannya diundang oleh Allah. Hai nafsul mutmainnah, kata Allah. Itu kan ayatnya sudah masyhur, yang sering kita dengar, yang sering disampaikan para tukang-tukang talqin ketika nalkin orang mati itu, yang dikubur itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Minimal Bapak Ibu, tapi pertanyaannya bagaimana memproses agar mencapai nafsul mutmainnah itu? Kita mampu melewati daripada nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah. Jalannya untuk mencapai nafsul mutmainnah itu lewat mana? Dan tanpa dibimbing oleh seorang mursyid pasti kebingungan. Kalau cerita tentang nafsul mutmainnah, cerita tentang nafsul amarah, itu hanya cerita. Apabila kamu masih suka seperti ini, maka nafsul amarah lah namanya dalam dirimu. Itu cerita. Apabila kamu sudah seperti ini, tenang, tentram, menerima qada dan qadar Allah, maka sampailah kamu sudah nafsul mutmainnah, ada duit tenang, banyak duit tenang, dimuliakan tidak sakit hati, tidak bangga, dihinakan tidak sakit hati, maka nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, tentram, adem ayem. Itu kan cerita tentang kedudukan proses si nafsu itu tadi, apa? Kedudukan si nafsu itu tadi. Tapi proses untuk mencapai itu lewat mana? Jalannya ini yang harus kita cari. Nah, maka tanpa dibimbing oleh mursyid, pasti semuanya ngira-ngira.
kira-kira untuk mencapai nafsu mutmainnah itu jalannya lewat sini kali. Sampai tua ngira terus. Akhirnya mati. Sampai mati tidak bisa mencapai nafsu mutmainnah. Ngira-ngira terus. Tidak mengikuti orang yang ahli, yang sudah mencapai melalui proses. Dan dia sudah melewati perjalanan itu. Nah, maka ini istimewanya orang yang telah memiliki mursyid. Tidak dimiliki di dalam kajian-kajian secara keilmuan pada umumnya. Tidak bisa untuk mencapai nafsul mutmainnah hanya dengar ceramah. Tidak bisa untuk mencapai nafsul mutmainnah hanya sekedar baca kitab. Tidak bisa untuk mencapai nafsul mutmainnah hanya sekedar buat seminar kajian secara ilmiah. Tidak bisa, semuanya itu melalui proses dengan wiritan-wiritan yang telah diajarkan oleh seorang mursyid, wiritan yang mempunyai energi yang kuat untuk memproses mencapai nafsul mutmainnah, wiritan yang telah bersanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Itu wiridan yang punya energi. Kalau anda punya energi, seperti batang pisang dipukulkan ke tembok. Kira-kira temboknya hancur apa batang pisangnya yang remuk? Tidak punya kekuatan, tidak punya sanat mata rantai yang kuat. Sedangkan kolbu manusia ini keras. Bagaimana menghilangkan nafsul amarah itu? Yang suka macam-macam, suka dimuliakan, suka dihormati, suka disanjung, suka maksiat, malas ibadat. Bagaimana merubahnya itu? Makanya iman manusia ini, kata Sayyidina Ali, yazid wa yanqus. Dia turun naik. Dapat nikmat, naik. Udah dapat nikmat, nurun. Zikir pun 3 kali aja. Yang penting absen aja sudah. Daripada ndak sama sekali bilang. Ibadahnya jadi malas. Turun naik. Alat untuk mempercepat meningkatkan voltase iman itu yang tercepat, kata Rasulullah, la ilaha illallah, kumpul illallah, la illallah. Sudah selesai 500.000, Masya Allah. Kok tenang, kaget sendiri dia. Tadi gelisah, galau, bingung. Padahal tidak ada masalah. Mondar mandir, keluar masuk, buka kulkas. Tahu aja gak ada isinya, buka terus kulkas. Ini galau namanya orang. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka untuk mencapai nafsul mutmainnah, minimal dalam perjalanan hidup manusia di dalam dunia ini, minimal dia sampai kepada nafsul mutmainnah agar matinya tersenyum, meninggalkan dunia ini seperti lebih lezat daripada keluarnya sperma ketika jima dengan istri. Ini kita mendapat pengetahuan itu, kita mendapati jalan untuk mencapai ke sana. Tinggal kesungguhan kita saja lagi. Tinggal kita aja sungguh-sungguh apa enggak. Apalagi ini udah semuanya hampir kadaluarsa. Sudah ibu-ibunya mulai amit-amit. Dulu imut yang kemana yang? Sekarang mbah kemana mbah? Panggilannya sudah tidak enak lagi Bapak ya. Sudah expired rata-rata. Bisa keracunan suami-suami gara-gara expired ini.
Bapak Ibu Ikhwanul Akhwat yang dirahmati Allah. Nah ini kita sama-sama proses, apalagi pada bulan Ramadan yang penuh berkah, kita disuruh meningkatkan amalia. Saya melihat ada satu postingan gambar Abah, tapi ada tulisan di bawahnya itu masalah puasa yang bahwa puasa yang masih ada dunia di dalam hati orang-orang itu, maka batal puasanya. Nah ini kelasnya beda ini Bapak Ibu. Apakah memang dari Abah benar, apa bukan? Wallahu alam. Seandainya benar, kita membacanya bagaimana? Itu kelasnya orang-orang arif billah. Ketika dia masih asik dengan dunia, dia lupa kepada Allah, maka batallah puasa mereka. Bukan batal menurut syariat, tapi batal menurut pandangan tasawuf. Nah ini sudah luar biasa ini. Kalau memang itu benar, maka ini bahasa orang-orang yang luar biasa. Itu puasanya para anbiya wal awliya wal mursalin, puasanya para nabi, puasanya para wali, puasanya para rasul Allah. Ini orang-orang istimewa. Kalau kita yang minimal lah, jangan ngomongin orang, melihat jangan yang menimbulkan syahwat, jangan mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Karena ada beberapa perkara yang dikhawatirkan membatalkan puasa kita. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka sekali lagi seorang syekh yang mursyid itu adalah manusia istimewa, manusia pilihan Allah dan langka. Allah menyatakan dalam Al-Quran, orang yang bertemu dengan seorang yang mursyid itu orang pilihan Allah. Ternyata tidak semua dipilih Allah manusia ini bisa bertemu dengan seorang mursyid. Biar dia alim, biar dia ini orang yang mungkin sudah dianggap orang yang sesat, orang yang sudah berada di tebing api neraka, tapi Allah pilih dia bertemu dengan seorang mursyid, maka itulah orang yang beruntung secara hakikat. Maka kita ini untung Bapak Ibu, bertemu dengan manusia pilihan Allah, untung. Kalau sudah untung jangan rugi lagi. Iblis ini gencar Bapak Ibu untuk melepaskan kita daripada pegangan genggaman seorang mursyid, supaya kita menjadi orang yang rugi. Kan pernah saya sampaikan, orang yang bertemu dengan seorang yang mursyid, hakikatnya dia dimasukkan di kelas VIP, kelas orang-orang yang mulia. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Nah setelah itu bebas sudah, masuklah kalian dalam surgaku. Ini kelas VIP namanya. Hamba-hamba Allah itu orang-orang istimewa. Tidak semua orang yang diakui Allah sebagai hambanya. Paling kita aja ngaku sebagai hamba Allah, tapi diakui tidak. Kan bahasanya itu. Cuma kita aja yang mengaku-ngaku, saya hambamu ya Allah, hambamu ya Allah, semuanya sudah. Tapi diakui tidak. Tapi orang yang bertemu dengan seorang syekh yang mursyid, ini dia telah masuk di dalam kelompok orang-orang yang telah diakui sebagai hamba Allah. Masuklah dalam kelompok itu. Lama? Oh sudah cukup. Ya sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Para ikhwanul akhwat, pegang erat-erat. Jangan sampai kita tertipu dengan nafsu-nafsu kita, ditipu dengan syaitan sehingga kita melepaskan diri daripada genggaman seorang syekh yang mursyid. Sekali lagi, guru yang mursyid itu adalah seperti permata di tengah bumi ini, dan dia langka ditemukan. Dan seorang guru-guru biasa yang tidak mencapai derajat sebagai seorang mursyid, dia hanya seperti batu-batu kerikil. Satu gunung batu kerikil tidak bisa mengimbangi satu biji permata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semua ikhwanul akhwat senantiasa Allah berikan kemampuan, kekuatan untuk istiqamah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan apa yang menjadi tuntunan daripada guru kita.
Sya'amat sahibul wafatajul arifin. Wallahu alam bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.